Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 2. Kami dari kelompok 12. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS dalam mata kuliah Studi Fikih Terapan dengan dosen pengampu Bapak Jihwanul Kiram LC.MEI. Sebelum lanjut ke video penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Firdiana Kartika Putri dengan NIM 2450340016. Saya Marsha Septianingrum dengan NIM 2450400007. A few moments later. Yang pertama, peran gender dalam meningkatkan kemanusiaan. 1. Mendorong keadilan dan kesetaraan. Fondasi masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesetaraan hak dan akses bagi perempuan dan laki-laki meningkatkan potensi individu yang meliputi aspek penting, yaitu pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan kesehatan kesejahteraan. Yang kedua, mengurangi kekerasan dan diskriminasi. Ketidaksetaraan gender memicu kekerasan. Penerapan prinsip kesetaraan gender menciptakan kehidupan yang lebih aman. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan. Pemberdayaan memberikan kesempatan yang sama untuk semua individu terlibat dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang keempat, pendidikan berperspektif gender. Pendekatan pendidikan yang menghargai perbedaan gender dan menanamkan nilai-nilai kesetaraan serta penghormatan terhadap keberagaman. Yang kedua yaitu penerapan prinsip-prinsip fikih untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, khalifah atau pemeliharaan bumi. Manusia sebagai wakil Allah di bumi dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Menjaga kelestarian alam adalah bentuk ibadah, termasuk mencegah kerusakan dan mendukung energi terbarukan. Yang kedua, maslahah atau kemaslahatan umum. Kebijakan harus memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat dan lingkungan. Memastikan keberlangsungan hidup generasi mendatang dan menjaga lingkungan dari kerusakan. Yang ketiga, ada mizan atau keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam ciptaan Allah yang harus dijaga agar tidak merusak ekosistem. Perilaku yang merusak lingkungan harus dihindari untuk mencegah bencana alam. Yang keempat, israf atau larangan pemborosan. Larangan terhadap pemborosan dalam penggunaan sumber daya, mengadopsi kebiasaan hemat sebagai bentuk syukur dan menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kelima yaitu hima atau wilayah konservasi. Menetapkan wilayah untuk pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Konsep hima relevan dalam konteks kawasan konservasi modern. Yang keenam, hifz al-bi'ah atau perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan sebagai tujuan syariat Islam setara dengan perlindungan agama dan jiwa. Mendorong aksi nyata dalam pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Yang ketiga yaitu hukum Islam tentang penggunaan media sosial dalam memasarkan produk dan jasa secara syariah. Yang pertama, dalam interaksi dengan orang lain, pemeluk agama Islam harus mengedepankan iman dan ketakwaan. Ini meliputi kebaikan atau al-mu'asyarah bil ma'ruf, persaudaraan atau ukhuwah, saling mengingatkan tentang kebenaran atau al-haq, serta mengajak kepada kebaikan atau al-amr bi al-ma'ruf, dan melarang kemungkaran atau al-nahyu an al-munkar. Yang kedua yaitu setiap muslim yang berinteraksi di media sosial perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu meningkatkan iman dan ketakwaan serta menghindari kekufuran atau dosa, memperkuat ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah insaniyah. Kemudian memperkuat kerukunan antar umat beragama, berbagai agama, dan antar umat beragama dengan perintah. Yang ketiga yaitu setiap muslim yang berinteraksi di media sosial dilarang untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan kebencian. Kemudian melakukan bullying, ucapan kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Kemudian menyebarkan berita palsu dan informasi tidak benar meskipun dengan niat baik.
kemudian mendistribusikan materi pornografi dan tindakan maksiat, menyebarkan informasi yang benar tetapi tidak sesuai dengan konteks atau waktu. Yang keempat yaitu membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan akses terhadap konten atau informasi yang salah adalah hukumnya haram. Menciptakan dan menyebarkan informasi mengenai hoaks, ghibah, fitnah, bullying, dan ujaran kebencian adalah haram. Mencari tahu tentang aib atau kekurangan orang lain tanpa tujuan syar'i yang dibenarkan adalah haram. Menghasilkan atau menyebarkan konten yang menjustifikasi kesalahan atau menutupi kebenaran adalah haram. Menyebarkan konten pribadi yang tidak pantas untuk dipublikasi adalah haram. Kegiatan buzzer yang menyebarkan informasi negatif demi keuntungan adalah haram, termasuk pihak yang mendukung atau memfasilitasinya. Jadi kesimpulannya yaitu peran gender dalam meningkatkan kemanusiaan sangat penting karena menekankan keadilan dan kesetaraan antara pria dan wanita, yang memungkinkan setiap individu mengoptimalkan potensi melalui akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Pemberdayaan gender mengurangi kekerasan dan diskriminasi, membentuk masyarakat yang menghargai keberagaman. Di sisi lain, prinsip fikih Islam seperti khalifah dan maslahah mendorong kelestarian lingkungan melalui tindakan berkelanjutan. Dalam pemasaran media sosial, penerapan prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan sangat krusial, di mana etika bisnis yang baik membantu membangun reputasi positif dan memberikan dampak sosial yang baik, terutama dalam menyampaikan informasi produk secara transparan untuk menghindari penyebaran hoaks.